Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Alfat dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang relativitas. Yang pertama, ada relativitas Newton. Relativitas Newton. Teori relativitas Newton menjelaskan gerak-gerak benda jauh di bawah kecepatan cahaya. Teori relativitas mempelajari bagaimana pengukuran besaran fisika yang bergantung pada pengamat seperti halnya dengan peristiwa yang diamati. Relativitas merupakan salah satu dari beberapa teori mengenai gerak yang dirancang untuk menjelaskan penyimpangan dari mekanika Newton yang timbul akibat gerak relatif yang sangat cepat. Teori ini telah mengubah pandangan kita mengenai ruang, waktu, massa, energi, gerak, dan gravitasi. Teori relativitas Newton terdiri atas teori khusus dan teori umum, yang keduanya bertumbuh pada dasar matematika yang kuat, dan keduanya telah diuji dengan percobaan dan pengamatan. Yang kedua, ada transformasi Galileo. Sekumpulan sumbu koordinat sebagai acuan atau referensi di mana posisi dan waktu sebuah benda atau objek diukur atau ditentukan disebut kerangka acuan atau kerangka referensi. Hubungan antara sistem koordinat yang menyatakan posisi objek atau benda pada suatu kerangka acuan dengan sistem koordinat pada kerangka acuan lain yang juga meninjau objek atau benda sama dalam waktu tertentu disebut transformasi koordinat. Di sini ada rumus transformasi koordinat Galileo, yaitu x aksen sama dengan x dikurang vt, y aksen sama dengan y, z aksen sama dengan z, t aksen sama dengan t. Dan juga ada transformasi koordinat inverse Galileo, yaitu rumusnya x sama dengan x aksen ditambah vt aksen, y sama dengan y aksen, z sama dengan z aksen, t sama dengan t aksen. Selanjutnya ada transformasi kecepatan Galileo, yaitu rumusnya adalah u aksen x sama dengan ux dikurang v, u aksen y sama dengan uy, u aksen z sama dengan uz. Selanjutnya ada rumus transformasi kecepatan inverse Galileo, ux sama dengan u aksen x ditambah v, uy sama dengan u aksen y, uz sama dengan u aksen z. Dan yang terakhir ada rumus transformasi percepatan Galileo, yaitu a aksen x sama dengan ax, a aksen y sama dengan ay, a aksen z sama dengan az. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ada contoh soal UK1 nomor 8. Jovin mengendarai motor dengan kecepatan 72 km per jam di jalan lurus yang sepi. Dia mencoba melemparkan dua benda satu persatu dengan kecepatan masing-masing 1 meter per second dan 4 meter per second. Pertanyaannya, perbandingan kecepatan kedua benda menurut temannya yang duduk di tepi jalan adalah. Oke, langsung kita jawabnya. Yang pertama diketahui itu ada kecepatan motor V sama dengan 72 km per jam atau diubah menjadi 20 meter per second. Dan ada benda pertama U aksen X, UX aksen 1 sama dengan 1 meter per second, dan benda kedua atau UX aksen 2 sama dengan 4 meter per second. Yang ditanya adalah perbandingan kedua benda tersebut. Jawab U aksen X, yaitu rumusnya sama dengan UX min V diubah UX sama dengan U aksen X ditambah V. Jadi kita tinggal masukkan saja U aksen 1 sama dengan U aksen X, UX aksen 1 ditambah V sama dengan UX aksennya sama dengan 1 ditambah V nya 20 sama dengan 21 meter per second. Yang kedua UX 2 atau benda kedua sama dengan UX aksen 2 ditambah V. Tinggal masukkan saja UX aksen 2 yang 4 dan V nya 20. 4 ditambah 20 sama 24. Jadi UX1 21 dan UX2 24. Kita tinggal sederhanakan menjadi bagi 3 dibagi 3 menjadi 7/8. Itu jawaban. Selanjutnya ada contoh yang kedua. Contoh soal UK2 nomor 8. Soalnya yaitu kelajuan pesawat antariksa relatif terhadap bumi agar 1 jam dalam pesawat sama dengan 1,25 jam di bumi adalah. Jadi diketahui delta T0 sama dengan 1 jam, delta T sama dengan 1,25 jam.
Yang ditanyakan adalah V. Pembahasan, karena 1 jam di pesawat atau delta T0 sama dengan 1,25 jam di bumi atau delta T, maka delta T atau sama dengan delta T0 dikali Y atau gamma. Y sama dengan delta T dibagi delta T0, Y sama dengan 1,25 dibagi 1, Y sama dengan 5/4. Berdasarkan rumus pemekaran waktu, yaitu delta T sama dengan gamma dikali delta T0, didapatkan Y sama dengan 1 dibagi akar 1 kurang V per C kuadrat. Y nya sama dengan 5/4, tadi sudah didapatkan, jadi sama dengan 5/4 sama dengan 1 dibagi akar 1 kurang V per C kuadrat menjadi 4/5 sama dengan akar 1 dikurang V per C kuadrat menjadi 16/25 sama dengan 1 dikurang V per C kuadrat. Kita pindahkan, V C kuadrat sama dengan 1 dikurang 16/25 sama dengan 25/16 dibagi 25 sama dengan 19 dibagi 25 sama dengan V per C 3/5. Jadi hasilnya adalah 0,6 C. Oke, lanjut. Soal ketiga adalah contohnya benda bermassa M0 bergerak dengan kelajuan sebesar 0,8 C. Perbandingan energi menurut klasik dan relativitas adalah. Oke, jawaban soal 6 buka 3 yaitu diketahui V sama dengan 0,8 dan M0. Ditanya energi kinetik klasik dibagi atau perbandingan energi kinetik klasik dengan energi kinetik relativistik. Penyelesaian, hitung koefisien transformasi. Y sama dengan 1 dibagi akar 1 kurang V kuadrat dibagi C kuadrat. Jadi Y sama dengan 1 dibagi akar 1 dikurang 0,8 C kuadrat dibagi C kuadrat. Y sama dengan 1 dibagi 0,36, jadi sama dengan Y sama 1/0. Y sama dengan 10/6, Y sama dengan 5/3. Selanjutnya, hitung energi kinetik menurut teori relativistik. Energi kinetik sama dengan M0 C kuadrat dikali Y-1. Energi kinetik sama dengan M0 dikali 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat 5 dibagi 3 kurang 1 menjadi M0 9 kali 10 pangkat 16 dikali 2/3 menjadi 6 M0 kali 10 pangkat 16 D. Selanjutnya, hitung energi kinetik menurut teori klasik. Energi kinetik sama dengan 0,5 M0 V kuadrat menjadi 0,5 M0 dikali 0,8 bagi 3 kali 10 pangkat 8 akar 2 menjadi energi kinetik sama dengan 0,5 M0 dikali 5,76 kali 10 pangkat 16 menjadi 2,88 M0 kali 10 pangkat 16. Nah, yang terakhir, hitung perbandingan energi kinetik menurut klasik dan relativistik. Perbandingannya adalah energi kinetik klasik dengan energi kinetik relativistik 2,88 M0 kali 10 pangkat 16 dibagi atau per 6 M0 kali 10 pangkat 16 menjadi 0,8 atau 48/100. Sama-sama ruas kanan dikali 4 atau dibagi 4 yaitu menjadi 12/25. Jadi perbandingan energi kinetik klasik dengan energi kinetik relativistik adalah 12/25. Sekian dari saya, mohon maaf ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sumarno. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi Lorentz pada materi relativitas. Pada transformasi Galileo telah dikemukakan bahwa selang waktu pengamat terhadap suatu peristiwa yang diamati oleh pengamat yang diam
dengan pengamat yang relatif bergerak terhadap peristiwa adalah sama, atau T dikurang T aksen. Hal inilah yang menurut Einstein tidak benar. Selang waktu pengamat antara pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak adalah relatif tidak sama, atau T sama dengan tidak T aksen. Transformasi Lorentz pertama kali dikemukakan oleh Hendrik A. Lorentz, seorang fisikawan dari Belanda pada tahun 1895. Sebagai gambaran, coba kalian perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, waktu pengamatan oleh pengamat yang diam atau ahli pada kerangka acuan S dan pengamat yang bergerak atau Hasan pada kerangka acuan S aksen. Hubungan transformasi pada Galileo haruslah mengandung suatu tetapan penggali yang disebut tetapan transformasi. Bentuk paling umum dari transformasi ini ada dengan parameter sebuah konstanta real pi, atau melambangkan kecepatan sejajar sumbu min x dituliskan sebagai t aksen sama dengan y t dikurang vx per c kuadrat, x aksen sama dengan y x min vt, y aksen sama dengan y, z aksen sama dengan z. Ya, di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang UK1 nomor 10. Soal bus Etera Trans bergerak dengan kecepatan 100 km per jam. Penumpang di dalam bus melempar kaleng keluar dari bus dengan kecepatan 5 km per jam. Kecepatan kaleng terhadap orang yang diam di pinggir jalan. Jika arah lemparan berlawanan arah dengan gerak mobil adalah, maka diketahui V sama dengan 100 km per jam. UX aksen sama dengan 5 km per jam. Ditanya UX, jawab UX sama dengan UX aksen plus pi sama dengan min 5 km per jam. Kenapa min 5? Karena lemparan berlawanan arah dengan gerak mobil. Terus ditambah 100 km per jam, hasilnya adalah 95 km per jam. Opsinya yaitu C. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas UK2 soalnya, yaitu perhatikan ilustrasi pada gambar di samping. Perbandingan panjang OB dan OC jika berturut-turut diamati pesawat antariksa pertama dan kedua adalah. Jawaban diketahui LOA sama dengan XM, V1 sama dengan 0,6 C, V2 sama dengan 0,5 C, Theta 1 sama dengan 60 derajat, Theta 3 sama dengan 30 derajat. Jawab LOA per LOB sama dengan cos 60 derajat. X sama dengan LOB 1/2. LOB sama dengan 2X. LOA per LOC sama dengan cos 30 derajat. X min LOC sama dengan 1/2 akar 3. LOC sama dengan 2X per akar 3 karena dikali silang. Maka LOB aksen dan LOC aksen, LOB aksen banding LOC aksen sama dengan LOB akar 1 min V kuadrat per C kuadrat banding LOC akar 1 min V kuadrat dikurang C kuadrat per C kuadrat sama dengan 2X akar 1 dikurang 0,6 C kuadrat per C kuadrat banding 2X per akar 3 akar min 1 0,5 kuadrat per C kuadrat sama dengan 2X akar min 1 0,36 banding 2X per akar 3 akar 1 dikurang 0,25 sama dengan 2X akar 0,64 banding 2X per akar 3 akar 0,75 sama dengan 2X 0,8 banding 2X per akar 3 akar 0,75 sama dengan 2X 0,8 sama dengan 2X dibanding 2X akar 0,25 sama dengan
2x 0,8 banding 2x 0,5. Karena duanya sama bisa dicoret. Sama dengan 0,8 banding 0,5. Hasilnya adalah 8 banding 5. Berikutnya adalah UK3 nomor 4. Benda A dan benda B memiliki massa diam A 6 kali massa diam B. Benda A dan benda B bergerak dengan kecepatan berturut-turut 0,28 c dan 0,96 c. Pernyataan yang benar adalah diketahui MOA sama dengan 6 MOB. VA sama dengan 0,28 c, VB sama dengan 0,96 c. Ditanya MA banding MB, jawab MOA per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat banding MOB per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. 6 MOB per akar 1 min 0,28 C kuadrat per C kuadrat. MOB 1 dikurang 0,96 C kuadrat per C kuadrat. Karena C kuadratnya sama bisa dicoret. Jadi sama dengan 0 MOB per 0,96 banding MOB per 0,28. Karena ada 2 MOB bisa dicoret. Sama dengan 6 per 96 banding 1 per 28. Hasilnya yaitu 168 banding 96. Bisa dikecilkan yaitu 28 banding 16. Hasilnya adalah sama dengan 7 banding 4. Dengan Tx, YZ dan T petik atas X petik atas Y petik atas Z petik atas adalah koordinat suatu kejadian dalam dua kerangka, di mana salah satu kerangka diamati sedang bergerak dengan kecepatan V sejajar subuh min X. Menurut kerangka yang lainnya, C adalah laju cahaya dan seperti gambar di bawah, Y sama dengan tanda kurung akar 1 min V kuadrat per C kuadrat tanda kurung min 1 adalah faktor Lorentz. Ketika kecepatan V jauh lebih kecil daripada C, faktor Lorentz bisa dianggap sama dengan 1. Tetapi, ketika nilai V mendekati C, nilai yang naik tanpa batas. Nilai V harus lebih kecil daripada C agar transformasinya masuk akal, seperti di bawah yang di ini. Jika kecepatan dinamakan sebagai B sama dengan V per C, bentuk ekuivalen dari transformasinya adalah 2. Bentuk ekuivalen dari transformasinya adalah 2. CT petik atas sama dengan Y dalam kurung CT min dikurang BX tanda kurung X petik atas sama dengan Y dalam kurung X min BCT dalam kurung Y petik atas sama dengan Y, Z petik atas sama dengan Z. Ya, slide berikutnya. Transformasi Lorentz menggantikan transformasi Galileo dari mekanika klasik yang mengasumsikan bahwa ruang dan waktu bersifat mutlak. Atau lihat relativitas Galileo. Transformasi Galileo merupakan perkiraan yang bagus hanya untuk kecepatan relatif yang jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Transformasi Lorentz mengandung beberapa hal yang tidak intuitif yang tidak terdapat dalam transformasi Galileo. Contohnya, transformasi Lorentz mengimplikasikan bahwa pengamat yang bergerak dengan kecepatan yang berbeda bisa mengukur jarak yang berbeda, selang waktu yang berbeda, dan bahkan urutan kejadian yang berbeda, tetapi selalu sedemikian rupa sehingga laju cahaya bernilai sama dalam semua kerangka acuan inersia. Kekararan laju cahaya adalah salah satu postulat relativitas khusus. Terima kasih. Kita akan bahas soal nomor 1 UK1 halaman 120.
Percobaan Michelson-Morley menggunakan sifat cahaya berupa. Jadi jawabannya interferensi. Kita jadiin interferon. Michel, Jason, Jan Morley berharap dapat mengamati suatu pergeseran para pita interferensi yang berbentuk saat alat diputar go untuk menunjukkan bahwa laju cahaya yang diukur pada arah rotasi bumi berbeda laju pada arah 90 derajat terhadap arah rotasi. Kita akan membahas soal nomor 6 UK 2 halaman 124. Nomor 6. Konsekuensi teori relativitas khusus yang diungkapkan Einstein bagi benda yang bergerak menuju kelajuan cahaya adalah. Jawab. Selama waktu bertambah, dilatasi waktu seolah diam. Dan kedua, kontraksi panjang atau seolah memendek. Lanjut, kita akan membahas soal nomor 3 UK 3 halaman 128. 3. Kelajuan benda saat energi kinetik benda berkurang 75% dari energi diamnya adalah. Jawab. Diketahui EK sama dengan 100%, EO min 75%, EO sama dengan 25%, E sama dengan 0,25 EO. Ditanya V. Jawab. Energi total benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya dapat dihitung dengan persamaan E sama dengan E plus EK, di mana E sama dengan energi total atau joule, E sama dengan energi diam benda joule, EK sama dengan energi kinetik benda J. Maka penyelesaian soal di atas adalah. Ini gambarnya nggak kelihatan, kita pindah dulu. Bentar. Dah. Maka penyelesaian soal di atas tadi adalah E sama dengan EO plus EK. E sama dengan EO plus 0,25 EO. EO per akar 1 min dalam kurung V per C kuadrat sama dengan 1,25 EO. 1 per akar 1 dalam kurung V per C kuadrat sama dengan 5 per 4. 1 per 1 min V per C kuadrat sama dengan 25 per 16. 16 sama dengan 25 min 25 V kuadrat per C kuadrat. 25 V kuadrat per C kuadrat sama dengan 9. Apa nih? V kuadrat sama dengan 9C kuadrat per 25. V sama dengan 3 per 5 C. V sama dengan 0,6 C. Jadi kelajuan pada saat energi kinetik benda berkurang 75% dari energi diamnya adalah 0,6 C. Terima kasih. 1. Relativitas kecepatan. Tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Rumus penjumlahan kecepatan relativitas ialah sebagai berikut. V aksen sama dengan V1 tambah V2 per 1 tambah V1 kali V2 per C kuadrat. Keterangan. V1 sama dengan kecepatan benda 1 meter per second, V2 sama dengan kecepatan benda 2 meter per second, V aksen sama dengan kecepatan relatif benda 1 terhadap benda 2 meter per second, dan C sama dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. 2. Relativitas panjang. Menurut teori ini, jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak memendek, atau kontraksi panjang, apabila diukur oleh pengamat diam terhadap benda tersebut. Relativitas panjang bisa dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan L0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat.
Keterangan: L sama dengan panjang benda pada kerangka bergerak, meter. L0 sama dengan panjang benda pada kerangka diam, meter. V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka, diam, meter per second. Dan C kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Pesawat jet bergerak dengan kecepatan 0,48 c, melepaskan rudal dan bergerak searah dengan kelajuan 0,30 c. Kelajuan rudal jika diamati orang yang diam di bumi adalah diketahui V1 sama dengan 0,48 c, V2 sama dengan 0,3 c. Yang ditanya adalah V aksen. V aksen sama dengan V1 tambah V2 per 1 tambah V1 kali V2 per C kuadrat. V aksen sama dengan 0,48 C tambah 0,3 C per 1 tambah 0,48 C kali 0,3 C per C kuadrat. V aksen sama dengan 0,78 C per 1 tambah 0,144 C kuadrat per C kuadrat. V aksen sama dengan 0,78 C per 1 tambah 0,144. V aksen sama dengan 0,78 C per 1,144. V aksen sama dengan 0,68 C. Yang kedua, Evi dan Eri adalah saudara kembar yang berusia 28 tahun. Evi mengikuti ekspedisi perjalanan planet A dengan kecepatan 0,6 c. Ketika kembali ke bumi, Evi berusia 46 tahun. Lama perjalanan Evi menurut Eri adalah diketahui T sama dengan 28 tahun. T0 sama dengan 46 tahun kurang 28 tahun sama dengan 18 tahun. V sama dengan 0,6 c. Yang ditanya T aksen sama dengan T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. T aksen sama dengan 18 tahun per akar 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat. T aksen sama dengan 18 tahun per akar 1 min 0,36 C kuadrat per C kuadrat. T aksen sama dengan 18 tahun per akar 0,64. T aksen sama dengan 18 tahun per 0,8. T aksen sama dengan 22,5 tahun. Partikel bergerak dengan kecepatan 0,6 c, sehingga massa benda menjadi A kali massa diamnya. Nilai A adalah, jawab, M sama dengan M0 akar 1 dikurang V per C kuadrat. AM0 sama dengan M0 per akar 1 dikurang 0,6 C per C kuadrat. A sama dengan 1 per akar 1 dikurang 0,6 kuadrat. A sama dengan 1 per akar 1 dikurang 0,36. A sama dengan 1 per akar 0,64. A sama dengan 1 per 0,8. A sama dengan 1,25 M0. 3. Relativitas massa. Jadi, kalau kata Einstein nih, massa benda yang bergerak atau M akan lebih besar daripada massa benda tersebut saat diam atau M0. Rumusnya adalah sebagai berikut. M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Keterangan: M sama dengan massa benda saat bergerak atau kilogram. M0 sama dengan massa benda saat diam atau kilogram. V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam atau meter per sekon, dan C sama dengan kecepatan cahaya atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang keempat, relativitas waktu atau dilatasi waktu merupakan waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Relativitas waktu bisa dirumuskan sebagai berikut. Delta T sama dengan T0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Keterangan:
delta T sama dengan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian atau sekon. Delta T 0 sama dengan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian atau sekon. V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam atau meter per sekon. Dan C sama dengan kecepatan cahaya atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Soal UK1 nomor 3. Contoh soal, dalam sebuah kereta yang sedang bergerak, seorang petugas melepas troli makanan sehingga meluncur dengan kecepatan 2,5 km per jam searah dengan gerak kereta. Jika pengamat diam berada di luar kereta mengamati dengan kecepatan troli 50 km per jam. Kecepatan kereta menurut prinsip relativitas Newton sebenarnya adalah penjelasan diketahui U aksen sama dengan 2 km per jam. Ux sama dengan 60 km per jam. Ditanya yaitu V. Jawaban itu bisa menggunakan dari penjelasan soal tersebut bisa menggunakan rumus yaitu Ux aksen sama dengan Ux dikurang V. Yang ditanyakan V, sehingga V sama dengan Ux dikurang Ux aksen. Masukkan Ux sama dengan 60 dikurang Ux aksen sama dengan 2. Jadi 60 dikurang 2 sama dengan 58. Sehingga jawaban dari UK1 nomor 3 yaitu 58 km per jam. Soal UK2 nomor 5 yaitu contoh soalnya persegi dengan sisi 15 cm ditempatkan di salah satu sisinya pada sumbu X. Seorang pengamat bergerak dengan kecepatan 0,6 c searah dengan sumbu X. Luas persegi menurut pengamat di bumi adalah penjelasan yaitu diketahui L0 sama dengan 15 cm. L0 ini yaitu mencari persegi dengan sisi yang sudah diketahui yaitu 15 cm. Lalu V sama dengan 0,6 c. C ini yaitu merupakan kilatan cahaya. Selanjutnya ditanya A. A ini yaitu luas persegi menurut pengamat di bumi. Lanjut jawabannya L sama dengan menggunakan rumus L0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. L sama dengan memasukkan L0 sama dengan 15 akar 1 dikurang V kuadrat 0,6 C kuadrat per C kuadrat. L sama dengan 15 akar 0,6 kuadrat sehingga menjadi 0,36 kuadrat per C kuadrat. L sama dengan 15 akar hasil dari 1 dikurang 0,36 sama dengan 0,64 sehingga L sama dengan 15 akar dari 0,64 yaitu 0,8 sehingga L sama dengan 15 dikali 0,8 dan hasil dari L sama dengan 15 kali 0,8 yaitu 12. Maaf itu agak soalnya jawabannya agak ada yang sedikit kepotong bagian bawahnya. Lanjut kita akan mencari A-nya. A itu tadi itu luas persegi menurut pengamat di bumi. A itu menggunakan rumus A sama dengan L dikali L0. A sama dengan masukkan L-nya yaitu 12 hasil dari 15 dikali 0,8 yaitu 12 dikali L0. L0 nya itu tadi ngambil dari yang
diketahui persegi dengan sisinya itu 15 cm itu dimasukkan, lalu A sama dengan 12 dikali 15, A sama dengan 180 cm kuadrat. Itulah jawaban dari UK2 nomor 5. Soal UK3 nomor 7. Contoh soal, partikel bermassa bergerak dengan kecepatan 0,8 c. Hubungan persamaan yang benar adalah penjelasan. Diketahui M0 sama dengan massa elektron. V sama dengan 0,8 c. C itu merupakan kilatan cahaya. C sama dengan laju cahaya. Ditanya itu P. Jawab. Y sama dengan 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Y sama dengan 1 per akar 1 dikurang 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Y sama dengan 1 per akar 1 dikurang 0,64. Sehingga Y sama dengan 1 per 0,6. Sehingga Y sama dengan 5 per 3. Lalu kita akan mencari M. M itu menggunakan rumus M sama dengan M0 dikali Y. M sama dengan M0 dikali Y-nya itu 5 per 3. Sehingga M sama dengan 5 per 3 M0. Atau pernyataan itu salah. Lalu kita akan mencari menggunakan rumus P. P sama dengan M0 kali V kali Y. P sama dengan M0 kali V. V itu sudah diketahui yaitu 0,8 C dikali Y yaitu 5 per 3. Sehingga P M0 dikali 0,8 C dikali 5 per 3. Sehingga 0,8 dikali 5 per 3 sama dengan hasilnya 4 per 3. M0C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Putra Adrian dari kelas 12 IPA 3. 5. Kesetaraan massa dan energi. Menurut Einstein, jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Benda yang diam maupun bergerak memiliki energi. Energi saat benda diam dan saat bergerak atau energi total dapat dirumuskan sebagai berikut. E0 sama dengan M0 kali C kuadrat. E sama dengan M kali C kuadrat sama dengan M0 kali C kuadrat dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sementara itu hubungan antara energi total, energi diam, dan energi kinetik adalah sebagai berikut. E sama dengan E0 ditambah EK sama dengan M0 kali C kuadrat bagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min M0 kali C kuadrat. Terangan E0 sama dengan energi diam, E sama dengan energi total, M0 sama dengan massa benda saat diam, M sama dengan massa benda saat bergerak, V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam, EK sama dengan energi kinetik benda, C sama dengan kecepatan cahaya. Soal UK1 nomor 5. Prinsip yang menyatakan bahwa hukum-hukum mekanika berlaku sama pada semua kerangka acuan inersia adalah
Jawabannya A. Prinsip relativitas Newton menyatakan bahwa hukum-hukum mekanika kalau berlaku sama pada semua kerangka acuan inersial. Jadi, hukum fisika tidak dapat digunakan untuk menentukan siapa yang diam dan siapa yang bergerak. Soal UK2 nomor 1. Dua pesawat antara bergerak dari arah yang berlawanan menuju bumi dengan arah yang berlawanan menuju bumi dengan kecepatan 0,5 c dan 0,4 c. Kecepatan pesawat pertama relatif terhadap kecepatan pesawat kedua adalah C 0,75 c. Soal UK 3 nomor 9. Benda yang mula-mula diam lalu terbelah menjadi dua bagian secara spontan dan bergerak saling berlawanan arah. Benda pertama bermasa 2,20 kg dengan kecepatan 0,936 dan benda kedua bermasa 2,34 kg dengan kecepatan 0,350. Energi diam benda sebesar E 8,75 C kuadrat. Oke guys. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.